Ini pertama kali kita ikut Jota Joti, jadi masih bingung sih Kak. Apa kayak dari awal sampai akhir kayak belum bener-bener paham. Apalagi yang tadi Sesi satu yang sesi dua. station tuh apa ya Kak maksudnya? Ya itu aja sih Kak. Ya, Gimana tadi? Boleh diulangin soalnya suaranya putus-putus. Jadi kan kita ini mandiri ya Kak. Jadi kalau mandiri itu kan kayak nggak ada bimbingan dari guru ataupun pembinanya. Jadi kita tuh kebingungan kayak apa itu yang sesi satu, sesi dua, terus yang kelompok-kelompok itu dan yang station-station gitu Kak. Kita yang tuh di bingung. jadwalnya itu Kak. Iya yang di jadwal. Oh iya, di sini aku izin menjawab ya. Iya. Kakaknya ikut mandiri itu mandiri secara online atau ikut mandiri secara offline di WhatsApp-nya? Mandiri Online. secara online. Online. Nah, untuk mandiri secara online itu sendiri sebenarnya tidak ada sesi maupun stationnya karena ketika kakak mengikuti Jota Joti secara mandiri itu untuk Jotanya sendiri kakak menggunakan aplikasi Zelo dan untuk Iya. Jotinya Iya. bisa chat di Discord Ayo Pramuka, Discord Pramuka Jateng atau mungkin bisa chat di Link. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian teman-teman yang mengikuti Jota Joti secara mandiri, kalian bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Jadi selama 3 hari itu kalian bisa terus melakukan Jota Jotinya teman-teman. Untuk mungkin nih bisa dicek di web s.id/Jota Joti teman-teman. Nah di situ nanti akan ada panduan tentang gimana caranya untuk menggunakan aplikasi untuk Jota maupun web-web untuk Joti seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak volunteer yang lain. Gimana? Apakah menjawab? Ya, baik Kak. Terima kasih ya Kak udah dijawab. Sama-sama. Iya, terima kasih. Dah. Boleh? Yang memiliki pertanyaan lain bisa ditanyakan. Ada pertanyaan nih Kak di Zoom, di chat room. BTW kalau udah ikut Zoom ini udah dapat sertifikat. Untuk itu belum ya kakak-kakak, karena salah satu ketentuan untuk kakak-kakak dalam mendapatkan sertifikat Jota Joti yang mengikuti mandiri maupun mengikuti dengan WhatsApp-nya itu adalah melalui laporan yang kalian bikin, laporan yang kalian buat seperti pengisian logsheet-nya tadi teman-teman. Jadi kalau kalian setelah melakukan kegiatan Jota maupun Joti itu akan ada logsheet-nya sendiri dan logsheet antara Jota dan Joti itu berbeda teman-teman. Sehingga ketika kalian sudah selesai nih ngisi logsheet Jota dan Jotinya, kalian harus mengumpulkan logsheet tersebut di web JJID, web yang dulu buat daftar JJID kalian teman-teman. Jadi untuk pengumpulan laporannya di situ. Jadi nanti setelah laporannya diverifikasi oleh verifikator yang bertugas, nanti teman-teman baru nih mendapatkan sertifikat yang dikirimkan melalui email yang terdaftar ketika mendaftarkan JJID. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, boleh Kak switch-nya. Cara cara untuk laporannya itu gimana ya, Kak? Kenalan dulu dong. Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Hidayat dari Kuarcap Kota Baru. Baik, izin Provinsi. menjawab. Halo Kak, siapa namanya tadi? Muhammad Imam Hidayat dari Oh iya, Kuarcap Kak Muhammad Kota Imam Baru. Hidayat. Apakah Kakak sudah memiliki aplikasi Ayo Pramuka? Belum, Kak, belum. Oh, belum. Jadi nanti untuk yang belum memiliki aplikasi Ayo Pramuka, kan yang punya aplikasi Ayo Pramuka bisa download template logsheet-nya tuh lewat di Kiat Jati kan. Nah, kalau yang belum nanti bisa lewat link yang disediakan di s.id/jati. Nanti kakak bisa ngisi lewat situ. Terus gambaran untuk logsheet-nya itu kayak tabel gitu. Nanti kakak ngisi selama kakak berkegiatan Jota maupun Joti secara online. Kakaknya ikut online atau offline nih, Kak? Online, Kak, online. Online. Nah, selama kakak mengikuti kegiatan tersebut kan otomatis akan bertukar GID dan GGID dengan lawan. Lawan maksudnya lawan temen ya, baik di lingkup nasional maupun di internasional. Nanti GID-nya kalau semisal di
kan kalau CID untuk internasional, tapi kalau CCID di Indonesia aja. Nanti bisa dikumpulkan, terus nanti diisi di tabel tersebut. Seperti itu, Kak. Bentar. Bisa dilihat di tampilan ya, Kak, di share screen. Untuk pengisian laporannya itu seperti apa. Nah, ini nanti milih kegiatan, ada Jota, Jota Digital, dan Joti. Kalau misalnya kakak ikut Jotanya itu, ikut kayak stasiun gitu, tadi kakak isinya Jota, kalau Jota Digital lewat aplikasi Zelo juga bisa. Nah, itu bisa diisi. Username lawan, habis itu CCID lawan atau CID global lawan, terus catatan. Catatan itu kesan pesan kakak ketika berkenalan dan berkomunikasi dengan dia itu seperti apa. Kayak gitu baru nanti. Dan itu juga udah ada unduh template logsheet-nya ya, Kak. Bisa diunduh di situ. Dan juga cara mengunggahnya ada klik pilih berkas lalu dimasukkan bisa dalam bentuk zip atau PDF maksimal 10 MB. Nah, juga untuk foto kegiatan, mungkin kakak mengikuti Zoom atau sedang berinteraksi atau berkomunikasi lewat kanal-kanal yang ada, bisa di screenshot nanti di-up di foto kegiatan itu. Terus baru disimpan. Itu, Kak. Oke, terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan saya. Next. Kak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cara mengisi mode frekuensi dan report pada Logsheet Jota Digital dari Kak Muhammad Widi Alvaro, Kalimantan Tengah. Izin menjawab ya, Kakak Muhammad Widi Alvaro. Untuk cara pengisian mode, frekuensi, dan report pada Logsheet Jota Digital. Nah, apabila kakak ikutnya itu Jota secara digital, itu ada laporannya sendiri ya kakak. Sedangkan untuk laporan yang terdapat frekuensi, mode, dan report, itu hanya ketika kakak mengikuti Jotanya di stasiun yang diselenggarakan oleh WhatsApp masing-masing. Jadi kalau kakak ikutnya Jota secara digital, secara mandiri, itu nanti pengisian Logsheet-nya berbeda kakak. Jadi bentuknya beda. Seperti itu. Baik, sudah cukup menjawab ya kakak yang tadi bertanya dan ini untuk informasi saja untuk Zoom dengan pengakap sebentar lagi ya, mohon ditunggu karena sedang dalam proses join. Itu mohon ditunggu ya kakak-kakak semuanya. Lanjut untuk Kak HP. Apa Bu? Kami. Oh ya. Ya benar. Perkenalkan kami dari Jota Joti Mandiri dari Sidoarjo. Ingin bertanya, kami kan pramuka mandiri. Kami tidak mempunyai KTA. Bagaimana kita ingin ikut Kuarda? Karena kita jarang aktif pramuka di sekolah. Aduh. Karena kesibukan di sekolah. Nah, intinya tanpa kita mengikuti pramuka di sekolah, apakah kita bisa ikut Kuarda? Ya opo, Sidoarjo turun pendataan KTA Kuarnas po. Saya bantu jawab ya kakak-kakak. Pendataan KTA Kuarnas itu sudah dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi kalau kakak-kakak itu ada di kuartir cabang mana, silakan hubungi kuartir cabangnya kak. Kalau dari sekolahan silakan bersurat. Kalau mungkin kenal PIC yang di kuartir cabang, silakan hubungi kuartir cabang untuk minta dilakukan pendataan kartu tanda anggota yang dari Kuarnas. Gitu ya. Silakan Wakil Ketua. Oke, baik. Lanjut ini ada Kak Francisca. Boleh, silakan.
Kak bisa di-unmute dulu ya. Sudah, mari Kak Francisca. Mohon izin Kak, belum ada suaranya. Lewat chat Mungkin aja. terkendala ya, bisa menyampaikan pertanyaannya lewat chat. Ya, baik, sembari menunggu pertanyaan dari Kak Francisca, kita jawab dulu pertanyaan berikutnya ya. Izin bertanya, Kak, untuk mendapatkan sertifikat, apakah perlu mengikuti semua kegiatan Jota dan Joti atau bisa hanya satu Jota atau Joti? Mohon maaf Kak Bunga, bisa diulang pertanyaannya? Baik, sembari menunggu pertanyaan dari Kak Franz, kita melanjutkan dulu dari Kak Zefyere. Sebentar. Kak izin bertanya, untuk mendapatkan e-sertifikat, apakah perlu mengikuti semua kegiatan Jota dan Joti atau bisa hanya satu saja Jota atau Joti? Bisa dimengerti, Kak Dewi? Bisa dengar. Oke, jadi untuk mendapatkan e-sertifikat itu harus mengikuti keduanya ya Kakak. Tapi kalau semisal Kak ikutnya satu di jota.info itu bisa juga nanti sertifikat jotinya jotinya bakal dikirim lewat email yang sudah kakak daftarkan waktu registrasi seperti itu. Kalau juga bisa menyelesaikan challenge di jotajoti.info supaya nanti e-sertifikat yang kakak dapatkan itu ada kayak embel-embelnya gitu. Gitu sih. Dan jangan lupa mengerjakan laporannya ya. Baik, untuk kakak yang bertanya, apakah sudah bisa dimengerti jawaban dari Kak Dewi? Baik, kita lanjut tadi dari Kak... Selamat datang Cikgu. Oh, mohon maaf. Kita lanjut sharing sessionnya setelah ini ya, Kak. Izin. Selamat datang Cikgu PRB. Bisa Pak? Halo Cik PRB, apakah sudah nyambung? Terpental kelihatannya. Ini ada Kuarcap Jaya Wijaya, kan nggak kamu pengen sapa, guys? Sedia Kak Ari. Ready. Ini nggak pengen kamu sapa nih, Kuarcap Jaya Wijaya, guys. Halo Halo Kak kakak-kakak. dari keluarga saya Wijaya. Mungkin di-on mic-in dulu, Kak Mukti, untuk menyampaikan beberapa kesan dan pesannya nih selama Ya, melaksanakan baik. Jota Joti hari ini, hari pertama. Hari kedua, Kak. Oh iya, betul, untuk Jota ya. Nggak bisa ya? Sebentar. Apakah nge-lag? Alex sepertinya. Oh, iya. Saya baru mengikuti Zoom. Harus satu kali. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, satu kali. Nggak apa-apa. Nge-lag, Sepertinya guys. terkendala ya, Kak. Iya.
Sepertinya koneksinya kurang oke. Dilanjut lagi kali, mungkin sambil menunggu. Baik, kita lanjut dari Kak Francisca tadi bertanya tentang logsit di aplikasi Awio Pramukanya tidak bisa diunduh, Kak. Mungkin bisa diulang lagi, Kak. Barangkali koneksi kakak yang buruk. Betul. Kadang karena yang mengakses servernya itu banyak, itu kadang webnya error atau mungkin aplikasinya error juga. Jadi mungkin untuk saat ini bisa diulangi atau dicoba lagi ya. Barangkali sudah bisa diunduh lagi. Baik, kami lanjut pertanyaan berikutnya. Sebentar. Ini untuk dari Kak Rehan Ramadhani, apakah jadi untuk bertanya? Jika jadi, bisa raise hand terlebih dahulu. Boleh disampaikan Kak Naira Salsabila pertanyaannya? Loh, oh, nggak jadi. Gimana ini? Jadi tanya nggak? Gimana Kak? Ya kan? Kak, kenapa? Boleh perkenalan dulu dari mana konsepnya? Silahkan. Ya, Tanya kita. Iya, ditanya WhatsApp-nya dari mana? Ayo, yuk ngomong. Lagi bang. ya Coba boleh yuk. perkenalan dulu ya. Lo ngomong. Mana ini? Jadi nggak? Oh, dari DKI. Oh, dari DKI Jakarta. Ya, seragamnya itu. Santai loh, kok tegang kayak mau TKA aja nih. Sorry ya, sudah lulus. Nggak TKA TKA-an. Jadi kan Silakan gini, Baik, istilahnya. Kak Naira jadi menyampaikan pertanyaannya, bisa langsung saja. Ya, silakan. Akun GID harusnya. Akun GID Ini sudah saya. di-unmute ya. Sudah saya unmute. Baik, Kak Naira bisa langsung menyampaikan. Kak, kenapa akun GID teman saya nggak bisa diakses? Maksudnya, Jadi kayak dia perkenalan dulu dong. nggak Belum bisa perkenalan. ke Zoom juga. itu tuh pertanyaannya hampir sama kayak, Kak, dompet saya hilang. Iya, hilangnya di mana? Dompetnya warna apa? Itu sama aja. Apa-apa? Kenapa Kak? Trik. Kenapa Kak? Baik. Maaf. Enggak, kan kamu tuh kan tanya, Kak, JJID temen saya hilang, nggak bisa diakses. Itu kan hampir sama kayak, Kak, dompet saya hilang. Kan sama itu. Iya Kak. Soalnya waktu itu kan teman saya lagi login. Teman saya lagi login, nggak bisa masuk Kak. Iya, email udah dimasukin, tapi dia nggak bisa masuk. Baik. Kenapa nggak bisa masuk? Eh, Kenapa Nay? Iya, kayaknya servernya kepenuhan deh Kak. Oh. Ya Itu sabar. di akun, itu di BID apa JJID? JID. GID. Yang internasional berarti. Iya. Oh. Itu biasanya kalau udah langsung masuk aja pakai akun yang terdaftar. Biasanya kalaupun sudah masuk nih, tapi tiba-tiba pas mau masuk itu kayak nge-lag, itu emang servernya penuh. Nah, itu dicoba masuk lagi aja. Mungkin beberapa waktu ke depan, kayak 3 jam atau 2 jam ke depan. Nanti setelah servernya itu udah agak longgar, itu dicoba masuk lagi.
Sepertinya biasanya udah bisa. Oke, Kak. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjut dari Kak Ronggo Tia dari SMA Negeri 1 Ampel. Boleh perkenalan dulu, Kak? Mohon Maaf, maaf, Kak, suaranya belum terdengar. suara. Suara. Mohon maaf, Kak, belum terdengar. Jika terkendala bisa disampaikan di kolom chat. Chat. Ya, bisa disampaikan di chat. Permisi. Silahkan. Mungkin di kolom chat saja ya, Kak Ronggo Tia. Kami Hmm. dari Amalan Ronggola Wecut Mutia dari SMA Negeri 1 Ampel, Kuarca Boyolali. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai tukar JID kan bisa ya, Kak? Saya belum bisa Mohon deh. maaf, Kak, bisa diulang pertanyaannya karena tadi terputus-putus suaranya. Oh, saya ada 2 pertanyaan, Kak. Yang pertama itu mengenai tukar JID milik teman itu kenapa tidak bisa ya, Kak? Oh, Terus ya, yang izin menjawab pertanyaan ya. kedua Ya. mengenai eh, Scotling itu tidak melakukan kesalahan, tidak juga menyingkat kata caps. Mohon maaf, Kak, untuk pertanyaan yang Scoutlink tadi terputus suaranya bisa diulangi. Caps lock, tetapi kenapa selalu terjadi ban? Boleh diulangi dulu yang tadi gimana? Yang terkait Scotland. Mengenai Scotling itu kan tidak melakukan Ya. kesalahan ya, Kak. Tidak Ya. singkat kata ataupun tidak caps lock dan juga tidak menyampur bahasa lain selain bahasa Indonesia. Tapi kenapa selalu terjadi ban? Oh, chatnya ke Bennett nggak mau masuk gitu chatnya. Iya. Oh, mungkin untuk kata-katanya bisa lebih disunting lagi. Maksudnya itu lihat dulu kata-katanya itu seperti apa. Apakah kata-katanya ini mengandung unsur-unsur yang tidak baik. Soalnya di Scotland itu emang agak ketat SFH-nya. Jadi emang harus berhati-hati dalam mengetikkan sesuatu untuk dikirimkan. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang pertama tadi, Pertanyaan pertama yaitu mengenai tukar CID dengan teman ya, kenapa tidak bisa ya, Kak? Sudah dari tadi itu tidak bisa. untuk tukar JJID atau JID? JID-nya. CID-nya, iya. Oh, JID. Biasanya kan kalian waktu mengikuti Joti, itu kan kalian menggunakan chat ya. Nah, itu Iya. bisa ditanyakan aja. Sebelum waktu perkenalan itu kan kalian tanya, boleh perkenalan dulu Kak, siapa namanya, JID-nya berapa, dan berasal dari mana. Jadi untuk itu, ketika kalian bertanya, ketika kalian mau berkomunikasi dengan satu sama lain, itu kalian harus tanyakan dulu JID-nya berapa, JID-nya berapa, dan itu kalau sudah menanyakan Ini JID kan dan gini JID, ya, gimana? kita mau masukin CID milik teman, tetapi Ya, selalu tidak bisa gitu loh, Kak. oh itu di web jotajoti.info. Iya. Coba masuk pakai akun aja. Biasanya jotajoti.info itu kalau sudah
waktu pendaftaran itu memasukkan akun email, itu masuknya itu tinggal pakai akun. Jadi tidak perlu pakai JID. Itu JID kan, bukan JJID kan? Ya, ID. maksudnya itu dia tuh mau udah login, tapi ketika Ya. memasukkan JJID yang dia dapatkan setelah berkomunikasi Oh, itu tidak Ya, bisa. ya Ya begitu mungkin Kak. lagi trafficnya tinggi, deh. ya. Webnya baru penuh karena banyak yang mengikuti di hari Sabtu. Baik Kak, terima kasih Kak. Terus pertanyaan yang tadi ke Bennett di Scotland itu semua sudah ada aturannya ya. Jadi sudah ada volunteer yang ngurusin Scotland sendiri, Dek. Dan itu di sana ada operator, ada moderator yang mengawasi semua percakapan yang terjadi di channel-channel itu semua, ya. Dan mereka sudah punya aturan, rules-nya itu sudah ada. Karena kita cuma user saja, ya kita yang ngikutin rules-nya saja. Kalau kita ke Bennett atau ke kick atau kita kelempar, kalau kita nggak tahu, ya ya sudah, gitu. Oke? Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Aziza. Boleh silakan menyampaikan pertanyaannya. Belum ada suaranya ya, Kak? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, Waalaikumsalam. saya dari Kewarcap Karawang. Ingin menanyakan tentang cara mendaftar Jota Digital itu memakai aplikasi apa ya kak? Oke. Baik, silakan Eh, Kak. baik, izin menjawab ya. Untuk pelaksanaan Jota Digital sendiri itu bisa menggunakan aplikasi Zelo. Nah, kalian download dulu nih aplikasinya di Play Store. Kan itu ada, cari ketik Zelo gitu. Nanti bakal muncul yang warnanya orange. Dan itu aplikasi yang dipakai untuk Jota Digital. Nah, setelah kalian mendownload, kalian masuk pakai akun email kalian masing-masing. Nah, setelah kalian masuk nih pakai email kalian, kalian nanti bakal disuguhin kayak suatu radio atau mungkin kalian bisa memulai percakapan di aplikasi Zelo tersebut. Tapi sebelum itu, kalian harus join dulu di channel Jota Digital di aplikasi Zelo-nya. Itu ada search bar, tempat untuk mencari sesuatu, kayak ada gambar teleskop, kok teleskop sih, mikroskop. Nah, itu nanti di bagian atas, itu buat mencari channel-channel yang ingin kalian tuju. Seperti ketika kalian mau mencari channel Joti Indonesia, itu tinggal diketik aja di bagian atasnya. Nanti setelah itu tinggal kalian cari. Nanti ada channelnya tuh, Joti Indonesia. Nah, setelah muncul, kalian gabung dulu channelnya, baru kalian menggunakan aplikasinya untuk berkomunikasi. Seperti itu. Jadi intinya, kalian unduh dulu nih aplikasi Zelo. Setelah itu kalian masuk menggunakan akun Google kalian masing-masing. Nah, setelah kalian masuk, kalian cari channelnya Jota Digital Indonesia. Setelah ketemu channelnya, kalian masuk channelnya, terus baru kalian berdinamika di situ. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kami lanjut dari Kak Ayatulaili. Boleh silakan langsung menyampaikan. Boleh, Kak Ayatulaili, langsung menyampaikan pertanyaannya. Perkenalan terlebih dahulu. Suaranya mohon maaf belum terdengar ya, Kak. Ini masih adik-adik, dipanggilnya adik dong. Masih penggalan. Siap salah. Jadi, Mungkin terkendala ya, suaranya belum dapat terdengar. Boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sepertinya sambil menunggu
Di ayat Tulaili, kita lanjut dulu ke Kuarcap Jayawijaya, Papua Pegunungan. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya? Sebelumnya bisa on kamera dulu dari Kuarcap Jaya. Oh, tidak jadi ini. Baik, kita lanjut dulu dari Dek Nunu Laswar. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya? Silahkan. Halo, assalamualaikum Kak. Assalamualaikum, Kak. Dingin lo, biar kerja ngirma. Ngalah. Halo Kak, Iya, baik. Bisa menyampaikan perkenalan lalu menyampaikan pertanyaannya. perkenalkan kami dari Kuarda Jabar, Kuarcap Karawang. Jadi pertanyaan kami, eh, kenapa website Jota Joti pas kita login pas tadi kan mau menyelesaikan misi. Nah, pas itu tuh selalu ada kendala gitu Kak. Mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih. Jawab nih. Baik, silakan Kak. Dek Nulasbar, jujur kita juga nggak tahu ya, karena kita juga yang bukan megang servernya di Nunu. Cuman kalau yang mengakses banyak dalam waktu bersamaan, mungkin servernya mungkin nggak kuat gitu di Nunu. Jadi mungkin ya harus bersabar ya, karena ya kebetulan yang mau ikutan seperti di Nunu banyak gitu. Oke, di Nunu. Baik, apakah sudah menjawab dari Kuarda Jabar? Kak, Baik, terima kasih terima kembali. kasih. Baik, kami lanjut. Yang berikutnya ada Kak Raihan Ramadhani. Boleh langsung perkenalkan, langsung menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Raya Ramadhani dari Jawa Barat, Kuarcap, Karawang, Kak. Ini saya mau bertanya yang tentang logchat. Logchat kan itu ada 10 kolom. Logchat yang buat laporan. Nah, sedangkan ini kegiatan 3 hari, Kak. Jadi tuh saya ngisinya 1 hari itu 1 kolom. Gimana, Kak, yang lainnya? Baik, silahkan. Dari kakak-kakak, ada yang ingin membantu menjawab? Mandiri Gimana, atau Kak? Iya, Kak, saya lewat jalur mandiri, Kak. jadi gini ya, adik-adik semuanya aja deh pasti pada bingung, kok kolomnya banyak nih, apakah harus semua? Bebas deh ya. Kalau adik-adik mau ngisi semuanya karena kebetulan mungkin dapat lawan JJID-nya banyak kan, dicatat semua, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma dapat satu dua ya nggak apa-apa gitu ya. Hmm. Hmm. Yang penting mengisi laporan dan mengupload di JJID dashboardnya. Terima kasih. Ya, baik. Kak Rehan, apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Kak. Sekali lagi kami informasikan bahwa laporan itu bersifat wajib ya teman-teman semuanya. Salah satu syarat untuk teman-teman semuanya mendapatkan sertifikat. Jika teman-teman tidak mengupload laporannya, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi setelah ini jika ada pertanyaan mengenai laporan, bisa diperhatikan dengan saksama agar tidak terulang kembali pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, kami lanjut. Untuk Kak Swesi, boleh menyampaikan pertanyaannya? KS Swi, silahkan.
Mohon maaf itu mic-nya belum dihidupkan, Kak. Assalamualaikum, saya dari Kuarcap Kabupaten Kota Baru. Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Hidayat. Untuk pertanyaan saya, untuk challenge dan kegiatan Jota Joti itu kan misalnya melewati Zoom, untuk mendapatkan linknya itu lewat mana ya, Kak? Baik, silakan. Untuk mendapatkan link Zoom challenge atau kegiatan Jota Joti lain itu, misalkan melalui Zoom, itu untuk mendapatkan linknya di mananya ya, Kak? Baik, silakan dari kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan dari Kak Swizi. Halo, boleh diulang pertanyaannya? Mendapatkan link Zoom untuk melakukan challenge, Kak. Link Zoom untuk melakukan challenge. Apa nih? Internasional berarti ya? JID. Coba siapa tadi? Diulang dong pertanyaannya tolong. Silahkan. Halo, halo. Yang nanya tadi siapa? Link Zoom apa nih? Link Zoom untuk... Halo, tadi yang nanya siapa ya? Boleh diulang nggak pertanyaannya? Waduh, kalau nggak ada Mic-nya skip aja nih. bisa dihidupkan dulu, Kak. Kak Suesc, apa pertanyaan tadi? Tolong diulang dong. Wah, kayaknya skip dulu Kak Silakan, Bunga. silakan. Nah, Apakah sudah bisa? Sudah saya bantu bunyikan mikrofonnya? Link oh, Zoom untuk JID, Kak. link Zoom Silakan, untuk Kak Daniel. JJID. Oke. Iya, Maksudnya apa ya? Link Zoom untuk JJID. Maksudnya untuk cara mengikuti mendapatkannya. untuk mengikuti challenge-nya itu, Kak, untuk melalui Zoom-nya itu mendapatkan linknya dari mana, Kak? Oh ini. Ini kamu udah termasuk ikut kegiatan Joti yang platform lewat Zoom. Maksudmu isi laporan Zoom kan? Enggak, Isi maksudnya laporan Joti yang menggunakan platform Zoom. Maksudmu dapat kegiatan Joti, linknya itu dari mana gitu loh, link Zoom-nya. Untuk kegiatan Joti maksudmu gitu. ya untuk kegiatan lainnya lagi nanti kalau ada misalnya mendapatkan link Zoom-nya itu melalui apa, Kak? Kamu cek aja terus s.id/jotajoti. Cek website itu. Kalau misalnya kamu tergabung dalam grup Jota Joti Indonesia, itu juga nanti bakal diinfoin dari situ. Gitu Kak Sweces. Kamu masuk grup WA Jota Joti Indonesia nggak? Enggak, Kak. Oh, nanti cari aja. Soalnya, Kamu punya Instagram nggak? Cari link ya, link grupnya itu ada. Ada oh ya, grup Kak. itu 1, 2, 3, 4, 5. Kamu cari yang kosong. Gitu. Oke, Kak. Kalau enggak, Oke, kamu Kak. Terima pantau kasih. terus di website s.id/jotajoti. Di situ nanti bakal diinfoin link Zoom-nya kayak gitu, Kak Swes. Oke, Kak. Itu Terima mungkin kasih untuk pertanyaan saya. sama-sama. Lanjut Kak Bunga. Baik, lanjut dari Kak Zaki. Bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Bisa, Cok. Silahkan, Kak. Oke. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzi Akbar Zaki Azawari dari Kuarda Jawa Barat, Kuarcap Sukabumi, Kuaran Surade. Saya izin bertanya Kak, untuk laporan jotinya itu bagaimana Kak? Saya masih kurang paham. Dan ketika kita sudah laporan, kapan diverifikasi oleh panitia Kak? Baik itu Oke, saja Kak. izin menjawab ya, Kak Zaki. Apa Dek Zaki nih? Untuk laporan JJID, kamu masih bingung. Kamu udah Siap punya Kak. JJID kan? Siap sudah. Udah punya JJID kan? Nah, di situ kan ada buat laporan di dashboardnya itu. Ngerti nggak nih? Ya ya. Di menu utama. Nah, menu utama kan ada buat laporan. Kamu tekan tuh buat laporan. Nah, kegiatan Jota Joti ini ada tiga. Jota, Jota Digital, sama Joti. Nah, kamu pilih yang mana? Ini kamu zoom kan termasuk kegiatan Joti. Nah, kamu misalnya pilih kegiatan Joti. Nah, di situ kan ada bagian menu-menunya. Kayak kamu ikut Jotinya itu lewat platform mana. Terus kamu kenal lawan bicara, JJID-nya kamu catat di situ. Lalu ada logsheet. Logsheet tuh kayak berkas isinya tentang JJID lawan bicara kamu loh. Tentang data-data lawan bicara kamu, seperti itu. Jadi yang penting kamu lihat dulu aja dashboard JJID-nya. Kamu ini aja, di Google Chrome, kamu buka s.id/jotajoti. Di situ kan ada kayak menu bagian dashboard JJID. Nah, kamu tekan situ. Kalau misalnya kamu bingung, oh dashboard JJID dari mana nih? Itu, Siap ini saya Kak. ketik deh. s.id/jotajoti. Nah tuh, udah saya ketik. Kamu cari di Chrome. Nah, lalu kapan diverifikasi? Kamu tunggu aja. Soalnya kan ini banyak nih, volunteernya kan juga manusia. Yang verifikasi itu manusia, jadi sabar aja. Gitu. Siap Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut. Baik, lanjut dari Kak SBH Puspomudo. Disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebentar, Pak, sebentar. Silakan. Assalamualaikum Kak, Shalom. Halo. Perkenalkan diri kami dari SBH Puspemuda Kota Banyumas. Izin bertanya Kak, untuk Zoom dengan peserta dari negara lain bagaimana caranya ya Kak? Melalui akun GID atau JJID Kak? Baik, silakan dari kakak-kakak. Jadi pertanyaannya ini kalau masalah dengar ya, cara mengikuti Zoom dengan pengakap lain, lalu menggunakan JID atau JJID. Itu tadi gitu ya pertanyaannya. Betul. Tuh. Itu kan ada dua tipe ya. Kalau untuk kegiatan JID misalnya ada Zoom, itu kan pasti kegiatannya diinfoin dari jotajoti.info. Itu untuk kegiatan Zoom yang internasional. Nah, otomatis itu pakai JID. Nah, kalau JJID ini berarti kan kegiatan yang dari Indonesia. Nah, kamu sekarang ikut Zoom, itu kan yang menyelenggarakan dari Pramuka Indonesia yang collab sama pengakap Malaysia. Nah, itu berarti otomatis menggunakan JJID. Gitu. Jadi kamu tergantung dapat info link Zoom-nya dari mana. Kalau dapat link Zoom-nya dari jotajoti.info, ya udah berarti kamu pakai JID, otomatis pakai akun JID. Kalau misalnya kamu dapat linknya itu dari grup Jota Joti Indonesia atau dari Instagramnya, pokoknya dari Indonesia lah sumbernya, berarti pakai JJID. Gitu Kak SBH, Puspo Muda. Apakah menjawab atau masih bingung? Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih kembali. Ya, kami lanjutkan dari D. Ayatul Laili. Apakah mikrofonnya sudah bisa diaktifkan? Silakan untuk D. Ayatul Laili bisa menyampaikan pertanyaannya dan berkenalan terlebih dahulu. Sudah, coba bisa. Belum bisa on mic tuh katanya. Sudah dibunyikan ya dari sini. Mungkin memang
kendala mekanisme dari sananya. Bisa menyampaikan lewat chat ya, jika mikrofonnya masih terganggu. Kami tunggu, sembari menunggu kami lanjutkan dari Kak Afwan. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Silakan. kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam. Izin kak, salam pramuka. Saya izin bertanya kak. Saya sebelumnya pernah ikut Jota-Joti sebelumnya yang dengan Joti-Joti yang sebelumnya itu saya pernah bisa melakukan face to face video call sama orang-orang luar kak. Apakah Jota-Joti yang kali ini apakah cuma melalui Zoom aja atau bisa face to face lewat Loke Chat kak? Loke Chat kayak tahun-tahun sebelumnya. Apakah tahun ini ada atau cuma Zoom aja kak? Izin, terima kasih kak. Salam pramuka. Salam. Ya, baik, silakan dari kakak-kakak. Pertanyaannya, kamu bisa face to face pakai platform apa dan dapat info dari mana, Dek Afwan? Kemarin pakai platform Loket Chat kak tahun 2019. Loket Chat. Wih, Rocket Chat. 2019. Rocket Chat. Iya, sampai sekarang pun masih ada Rocket Chat-nya. Chat.jotajoti.info itu platformnya pakai Rocket Chat, Dek Afwan. Iya kak, tahun 2019. Iya, pertanyaannya kamu bisa face to face video call sama orang dari luar negeri itu pakai platform apa dan dapat informasinya di mana? Kan Tadi pasti saya janjian sudah dulu kan? pakai. Karena kalau sebenarnya face to face pakai online kamera itu tidak SFH gitu. Oh. Jadi harus didampingi seperti ini, harus ada orang dewasanya gitu. Nah, kamu pas waktu Jota-Joti tahun 2019 itu dapat informasinya dari mana? Gitu. Dari Kuarcap kak, kami Jota-Jotinya dari Kuarcap. Anunya, Iya. jadi bisa face to face keluar. Gini loh, semuanya itu pasti ada ngobrolnya dulu dengan pramuka yang di luar negeri. Bisa ngobrol di Rocket Chat, Rocket Chat itu sama dengan chat.jotajoti.info, itu Rocket Chat. Ya, 2019 sekarang udah 2025, itu sama tuh, Rocket Chat. Ya, kalau kamu pengen dapat ya ngobrol dulu di sana dengan orang atau pramuka yang dari luar negeri. Oke, Afwan? Oke kak, makasih kak. Yuk, sama. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya Kak Ayatul Laili sama Nunu Laswar itu satu tempat ya. Kalau misalnya dari Ayatul Laili tidak bisa mikrofonnya, bisa melalui Nunu Laswar. Langsung Ya, kita. baik. Silakan. Silakan. Halo Kak. Assalamualaikum. Halo. Ini dari Kuarcap Karawang, Kuarda Jawa Barat ingin menanyakan. Iya, silakan. Kalau semisalnya kami hanya mengikuti JJID, itu dapat sertifikat nggak? Oke. Izin menjawab ya. Oke, terima kasih Izin Kak. menjawab ya. Izin menjawab Kak Nunu. Iya, Kak. Ini kegiatan Jota-Joti, sertifikatnya tuh ada dua. Dari sertifikat Jota-Joti Indonesia sama sertifikat dari Jota-Joti Internasional. Kalau dapat sertifikat dari Jota-Joti Internasional otomatis dari akun JID. Kalau yang nasional berarti dari akun JJID. Gitu. Kalau kamu ikut kegiatan apa? Jota-Joti Indonesia otomatis nanti kamu dapat sertifikat dari aplikasi atau dashboard JJID kamu itu. Nah, kalau misalnya ikut Joti doang dapat sertifikat, ikut Jota doang dapat sertifikat, ikut Jota digital doang dapat sertifikat. Yang penting apa? Kamu buat laporan. Itu Kak Nunu.
laporan yang penting aja lapor. Jadi kalau kamu cuma buat akun JJID doang, ya kamu dapat sertifikat JJID. Kalau kamu buat akun JID, ya kamu dapat sertifikat JID. Tapi kalau kamu buat akun dua-duanya, lalu ngerjain challenge, ngerjain laporan, ya dapat sertifikat dua-duanya. Gitu kan Nunu? Oh, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih. Baik, kita lanjut ya. Untuk Kak Rihan Ramadhani, silakan boleh menyampaikan pertanyaannya dan perkenalan terlebih dahulu. Sudah saya bunyikan. Silakan, Kak Rihan. Sudah saya bunyikan. Silakan. Perkenalkan, saya dari Kuarcap Karawang. Izin bertanya, Kak. Kan tadi kegiatannya ini, mengisi tantangan. Nah, mengisi tantangannya tuh ada beberapa yang sulit untuk dikerjakan. Itu bagaimana, Kak, cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, silakan kakak-kakak. Oke, saya izin menjawab ya. Ini kan sebenarnya masalah internal ya. Itu kalau sulit dikerjakan, ya kamu minta tolong temenmu. Yes, bantuin dong, ini gimana caranya? Ini sulitnya kan banyak ya. Sulitnya ini sulit di mananya maksudnya? Apakah sulit bacanya karena bahasa Inggris? Kalau tantangan itu kan berarti jota-joti.info kan? Maksudnya kan yang jota-joti yang internasional. Apakah masalahnya ini susah karena bahasa Inggris jadi kamu susah atau susah kenapa nih? Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Kak, siapa? Yang tadi bertanya Kak Ray. Itu Kak, susahnya tuh mental mulu ya. Iya, mental mulu. Kalau udah masuk, terus nanti itu suka keluar lagi, Kak. Itu bagaimana cara mengatasinya? Berarti kalau masalah mental kan berarti koneksi ya? Nah, internetmu berarti dibenerin. Gitu, bisa jadi juga servernya penuh. Iya, kadang Gitu. juga Kalau susah tantangan dan atau bisa diklik. ya, kalau tantangan dan challenge itu kan banyak tuh. Misalnya kamu coba challenge mana tuh, wah mental terus nih, berarti kan antara koneksimu atau servernya penuh. Nah, coba challenge yang lain. Itu kan banyak tuh challenge-nya, bukan cuma satu. Itu Kak Rey, kalau saran dari saya, solusi dari saya. Apakah ada yang masih ganjel? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, kembali kasih. Baik, kita lanjut ke Kak Zuar. Boleh menyampaikan pertanyaannya dan perkenalan diri terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijwar Aljarayarfa dari Kuarcap Sukabumi. Sebelumnya, izin bertanya Kak, untuk mengisi uraian aktivitas itu gimana Kak? Baik. Izin menjawab, untuk mengisi uraian kegiatan di dalam laporan itu bisa teman-teman isi dengan isi obrolan teman-teman bersama lawan bicaranya. Misalnya mengobrolkan tentang hal-hal yang ada di Indonesia, hal-hal yang ada di daerahnya mereka. Bahkan teman-teman bisa melakukan tulis aja melakukan kegiatan obrolan bersama siapa nanti lawan bicaranya dari kakak siapa, seperti itu. Tidak usah terlalu ribet, simpel-simpel aja gitu Kak. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin menambahkan? Sip. Baik, kiranya dari Kak Zuar apakah cukup bisa menjawab? Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dilanjut baik kakak-kakak yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, dari Kak Suizi lagi. Boleh silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hidayat dari Kuarcap Kabupaten Kota Baru. Jadi saya mau bertanya Kak soal
mengisi laporan karena masih belum paham, Kak. Itu kan download lognya lewat misalnya lewat Chrome, Kak. Nah, untuk mengisinya itu gimana, Kak? Baik, silakan dari kakak-kakak ada yang ingin menjawab. Oke, saya izin menjawab ya untuk Kak Zoe. Namanya susah amat nih. Jadi gini Kak, Logsheet kan kamu download itu pasti dalam bentuk file, file Word atau file apalah yang bisa dicetak. Nah itu kamu print tuh. Nanti waktu kamu udah print kan jadi kertas tuh, kertas printan. Nah kamu tulis tangan aja. Tapi kalau kamu males tulis tangan, kalau misalnya kamu jadiin file Word kan kamu bisa ketik lewat soft filenya, kayak Word biasa, Word Microsoft itu loh. Itu Kak, Zoe. Berarti habis Apakah menjawab? tulis tangan baru dipoto dikirim ke laporan gitu, Kak. Betul, betul, betul. Berarti satu print itu bisa, Kak. Mohon maaf, bisa diulang, Gimana? suaranya terputus. Jadi kan untuk satu perintan itu bisa untuk semua kegiatan jatuh-jatuh ditulis di situ. Berarti satu laporan aja misalnya, Kak, dikirim bisa itu, Kak. Oh, tidak, beda. Laporan Jota ada logsheetnya sendiri. Laporan Jota digital ada laporannya sendiri. Laporan Joti digital, apa? Laporan Joti ada logsheetnya sendiri. Itu. Jadi tiap logsheet itu beda-beda, tiap kegiatan. Gitu, Kak Ya, Suez. cara membedakan Jota dan Joti sama Jota digital itu bagaimana, Kak? Kamu harus pahami dulu. Kalau kegiatan Jota kan jabornya do air, berarti pakai radio. Kalau Joti kan berarti on the internet, ya kayak gini, lewat internet. Kalau Jota digital ya pakai aplikasi Zelo. Itu Kak Suez. Kamu search di Google juga ketemu tuh. Oke, Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, kalau mau cek jawaban yang lengkap di s.id/jotajoti. Di situ microsite-nya udah ngasih jawaban yang lengkap tuh. Kalian tinggal cari aja. Oke, Kak. Oke, Kak, siap. Yoi. Baik, kiranya masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh teman-teman sekalian raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, silakan dari, oh nggak jadi, Kak Salsabila. Oh iya, kakak-kakak semua. Ini kami mohon maaf sebelumnya. Untuk pengakap kan aslinya jam 4. Cuma karena ada suatu kendala dari narasumber kami, dari kakak pengakap Malaysianya, ada suatu kendala, maka dari itu diundur. Jadi kakak-kakak mohon sabar menunggu ya. Ini kita sambil nunggu, kita sambil tanya jawab aja di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Senyum dong kalau nggak apa-apa. Oh, pada nggak senyum nih. Waduh. Yuk, yang mau nanya yuk. Daripada di grup kan. Baik, silakan dari Kak Zaki. Bisa menyampaikan pertanyaannya lagi. Izin Silakan, bertanya, Kak. Kak, apakah setelah Zoom ini masih ada jadwal Zoom lagi, Kak? Baik, silakan dari kakak-kakak. Dari kita nggak ada sih. Paling di Discord doang. Angkat tangan mana, Mat? Dewi, Bunga punya game kan ya?
Oh, sebelum game ini Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Safa Azizah. Boleh, silakan. Silakan Kira-kira Kak. halo Kak, Halo. ini Halo. kira-kira mulainya jam berapa ya Kak? Baik, kami masih menunggu info dari narasumber kami. Insya Allah sesegera mungkin ya Kak. Eh, kira-kira selesainya jam berapa ya, Kak? Belum mulai dan lagi selesai. Silakan dari kakak-kakak untuk jam selesai. Kak, Selesainya Eh, itu S titik D Kak. sampai dengan selesai. Dek, dek, Silakan Kak Ardo. Diam dulu. nunggu ya. Ini kita tuh masih berkoordinasi dengan teman-teman dari pengakap. Ini pun sebenarnya kan harusnya sudah bisa. Cuman jadi masih ada halangan. Ini juga lagi dicoba dihubungin gitu. Sabar ya. Aku juga nggak sabar sih sebenarnya. Ya, kita baik-baik berdoa ya teman-teman ya. Udah excited Kak. Iya sama Kak. Kita juga udah excited. Oke. Ya udah, Menunggu itu makasih ya memang tidak Kak. enak ya Kak. Iya, sama-sama Kak. Oke, ini udah Selamat mulai banyak pagi. lagi yang raise hand. Silakan dari Kak Safa bila bila bisa menyampaikan pertanyaan dan perkenalan terlebih dahulu. Loh, hilang lagi Kak Safa bila. Ya, saja. Silahkan. Oh, sebentar. Saya bunyikan dulu. Silakan, Kak Salsabila. Sepertinya Kak Salsabila terkendala ya ini. Kita lanjut dulu terlebih dahulu dari Kak Ozil. Boleh menyampaikan pertanyaannya dan perkenalan terlebih dahulu. Kak Ozil, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ojafrul dari SMK Sastra Pancasila. Kuarca Labuan Batu Utara. Kak. Izin bertanya, Kak. Kemarin saya mengikuti kegiatan Jota Digital. Ya, di situ saya belum mengirim laporan. Mohon maaf Kak, bisa diulangi? Terputus-putus. Hingga kan saya mengikuti kegiatan Jota Digital, Kak. Di aplikasi Kak. Dari itu saya tidak mengirim laporan Kak di aplikasinya. Kalau dikirim di hari ini bisa Kak? Baik, tentu bisa ya Kak, selama kegiatan Jota-Joti ini berlangsung, tentunya masih bisa untuk mengakses nantinya sertifikatnya. Bisa Kak. Karena nanti laporannya itu bisa diisi untuk beberapa hari ini, diselesaikan sampai nanti benar-benar sudah selesai, baru kakak-kakak bisa upload di aplikasi Ayo Pramukanya. Seperti itu Kak Ozil, apakah bisa dimengerti? Ya, baik. Dari Terima kakak-kakak kasih ada ya yang ingin Kak. menambahkan? Baik, kalau sudah, kita lanjut ke Kak HP. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Fitri Ramadhani dan saya dari Garuda Kencana, Sidoarjo, Jawa Timur. Mohon izin untuk bertanya, Kak. Untuk link Joti itu dapatnya dari mana, Kak? Ya, terima kasih. Cukup itu aja. Baik, silakan dari kakak-kakak untuk menjawab. Baik, karena kakak pengakap sudah datang. Untuk sharing sessionnya bisa dilanjut nanti dulu ya Kak Bunga dan teman-teman lainnya. Iya, biasa. Ya kan? Halo Kak PRB, selamat petang, sore kalau di sini. Boleh mungkin perkenalan dulu Kak.
menyapa teman-teman dari Oh, tahu. Ya saya, hai, salam kakak. Selamat salam pramuka. Ada. Warna coklat kan ni? Nggak tahu mau ngapa-ngapa. mungkin ini Kak Dewan itu Jota Joti di Malaysia tuh bagaimana? Sharing-sharing aja. Gimana? Ulang. Bagaimana hari kedua Jota Joti di Malaysia nih Kak? Secara jujurnya lah, sebenarnya saya bukan di tempat Jota Joti punya stesen. Jadi, tapi kalau nak tahu secara apa secara umumnya memang agak meriah lah, sebab dalam Selangor sahaja ada 3 stesen yang open, dalam Kuala Lumpur saja ada juga, setiap negeri ada stesen yang buka. Jadi memang agak meriah dan anak-anak pengakap pun sangat memberi kerjasama lah. Memang sangat menyukainya. Yang mana tak pernah join Jota Joti, diorang pun dapat kawan-kawan baru semua. Baik, kira-kira dari kakak PRB, kira-kira ada pesan-pesan nggak nih kak yang ingin disampaikan dari teman-teman se-Indonesia nih kak? Kebetulan di sini sudah terkumpul dari Sabang sampai Merauke dari berbagai pulau di Indonesia. Mungkin kakak ingin menyampaikan pesan kakak kepada kita semua. Silahkan. Contohnya? Contohnya gimana? Semangat Pesan kayak berjota gimana? joti. Gimana ya? Pesan daripada saya, walaupun Jota Joti ni kita dapat berkenalan dekat seluruh dunia. Maaf ya, saya punya bahasa tak dapat sepenuhnya bahasa Indonesia. Semoga kamu semua boleh faham. Walaupun kita semua dapat berkenalan dengan pengakap ataupun pramuka satu dunia, walau macam mana sekalipun kita kena jaga diri kita, sentiasa safe from harm, and then jaga tutur bahasa. Apa saja peribadi kita kena jaga. Tak semestinya apa yang kita nak berkenalan dengan orang luar, kita kena bagi peribadi kita. Kita kena simpan juga peribadi kita. Dunia sekarang tak selamat, jadi kena sentiasa safe from harm. Okay? Salam kakak. Oke. Mungkin dari teman-teman di Indonesia mau tanya terkait kepramukaan yang ada di Malaysia juga boleh teman-teman. Jadi kalau misal mau tanya bisa chat di chat Zoom ya. Nanti kami bacakan terus kami sampaikan ke Kak PRB ini. Ayo teman-teman bisa ini ya chat di chat Zoom-nya. Oke, kiranya ini dari Kak yang Jawa Tengah, Kabupaten Blora, ini dari tadi sudah mengangkat tangan ini Kak, ya, nggak pegel Kak. Boleh, nggak apa-apa ya untuk yang satu ini. Tolong lah. Halo Kak, Ya saya. halo Kak, permisi. Saya dari Kuarda Jawa Tengah, Warcap Blora 1108. Izin bertanya Kak. Silakan. Ini kegiatan kepramukaan di sana apakah hampir sama dengan Indonesia? Ulang? Kegiatan kepramukaan di sana apakah sama dengan di Indonesia? Kegiatan. Aku belum pernah pergi ke Indonesia, tetapi mungkin ada beberapa juga yang sebenarnya berbeza. Yang pertama ialah pramuka di Indonesia adalah wajib di sekolah. Betul tak? Wajib sertai di sekolah. Tetapi di Malaysia, ia tidak wajib. Tetapi anak murid wajib menyertai salah satu kelab di sekolah tersebut.
Di sekolah kami ada pengakap, ada kadet bomber, ada kadet polis, ada banyak. Jadi mereka boleh sertai mana-mana saja asalkan tak kisah diorang nak join pengakap ke, diorang nak join apa-apa, asalkan diorang join. Macam tu. Benda tu tak wajib untuk diorang sertai pengakap Malaysia. Itu salah satulah. Yang kedua ialah pramuka di Indonesia dalam sebulan di sekolah akan ada program untuk buat main nepering ataupun gadget buat katil ataupun buat pintu gerbang, betul tak? Ataupun buat pertandingan tali ikatan, betul tak? Okay, tapi di Malaysia kurang. Kebiasaannya mereka akan cari anak-anak murid untuk yang mana betul-betul berminat sahaja. Sebab kurikulum untuk pengakap tak wajib. Jadi hanya anak-anak murid yang berminat sahaja yang ingin pergi untuk ambil pengakap raja ataupun jenis-jenis ujian pengakap dekat Malaysia, barulah diorang akan sertai. Barulah pemimpin-pemimpin Malaysia akan buat ujian untuk diorang. Pertandingan untuk diorang. Okay, jelas? Siap, jelas Kak. Terima kasih. Sama-sama. Di chat. Turunkan tangan nih guys. Dan Kak, apakah boleh bertanya? Silakan, dilanjut. Boleh bertanya sekali lagi? Apakah kita, pramuka dari Indonesia itu bisa ikut ke Malaysia untuk melakukan kegiatan di sana juga? Gimana? Tak paham. Pramuka dari Indonesia ikut ke sana untuk melakukan kegiatan di sana itu juga tidak apa, Kak? Boleh je. Kalau macam contoh dekat sini ada buat jambori, boleh je nak ikut. Kalau di sini ada open untuk pramuka Indonesia datang pun tak ada masalah juga. Tapi itu harus mengatur pergi ke Kuarnas Indonesia terlebih dahulu ya, Kak? Iya, nanyanya jangan ke Kak PRB dong. Coba kamu nanya pembinamu dulu aja deh, ya. Nah, gitu. Kak PRB nggak tahu Kuarnas dong. Saya tuh confused sama Kuarnas, sama Kuarkap, sama Kuarcap, sama Kuarda. Confused. Kalau di sini namanya daerah, negeri, negara. Itu yang besar. Kalau saya daerah Hulu Selangor, negeri Selangor, negara Malaysia. Tidak. Oke. Lanjut. Yang lain katanya mau bacain. Katanya mau bacain pertanyaan. Kak, pengakap di Malaysia apakah ada perkemahan tingkat daerah? Dari Valedio Rusida. Boleh perkembangkan lagi soalannya? Tak faham. Perkemahan tingkat daerah itu gimana? Baik Kak BRB, kalau tingkat daerah itu semisal gimana kamu ya? Tingkat provinsi PRB. Tingkat provinsi maksudnya daripada kanak-kanak ke atas ya? Hanya untuk high school sama college. Oh, okey. Kalau di Malaysia bermula daripada pengakap lebah. Pengakap lebah ni masih baru saja diusahakan daripada umur 3 tahun ke 5 tahun kalau tak silap. Tak, sampai ke umur 10 tahun. 9 tahun. 5 ke 9 tahun. Terus pengakap kanak-kanak daripada umur 10 hingga 12 tahun. Pengakap muda
daripada umur 13 hingga 15 tahun. Lepas tu pengakap remaja daripada umur 16 dengan 17 tahun. And then pengakap perdana umur 18 sampai 26 tahun. Umur 27 ke atas wajib ambil pemimpin kalau masih ingin berminat untuk jadi ahli pengakap. Ini seperti kayak lagi presentasi untuk mau lulus kuliah ya, college gitu ya, Kak PRB. Gimana? Enggak, Kak PRB itu lagi kayak mau presentasi mau lulus college gitu loh. Udah habis. Udah kerja. Kelihatan muda. Ini ada Salsabila nih, Kak PRB ada Salsabila nih, dari tadi udah raise hand. Kita kasih kesempatan ya. Gimana? Kak, Silakan apa Justin ke gitu. Enggak. Salsabila ini. Kita langsung, kasihan Kak PRB kalau membaca kan, kasihan. Salsabila udah dikasih kesempatan, kenapa? Oke, gimana sih? Oke, kalau gitu nggak jadi. Rajib. Oke, teruskan. Mana Rajib tadi? Resen Rajib bilang, oh ini. Di unmute, nah udah. Ayo, Jib. Loh, nggak ada suaranya juga. Mikrofonnya nggak nyala. Nggak bisa berarti. Ditulis di Silakan, chat Pak aja Rajib. ya, Jib ya. Biar kita lebih cepat nih. Nggak ada suaranya, Oke. Jib. Langsung geser ke... Kebanyakannya di chat itu tanya tentang kegiatan di Malaysia. Okey. Kebiasaannya dekat Malaysia kami akan buat kegiatan seperti ini. Sebentar ya. Aku switch the camera. Itu lagi sekarang yang kami sedang lakukan. Sedang pintu gerbang. Di headquarters kami. Headquarters Malaysia. Bikin gapura gitu ya kalau di Indonesia ya. Pintu gerbang. Apa aja lagi, terus baru-baru ini kami ada buat agonori untuk anak-anak pengakap yang mempunyai masalah kurang upaya. Ada yang buta, ada yang pekak. Lepas tu tahun lepas kami ada buat jambori pengakap Malaysia international. Ada pramuka juga tahun lepas. Ada orang Jordan, banyak lagi yang datang. Lepas tu tahun lepas juga ada Kempori. Apa lagi? Kebiasaannya kegiatan yang kami buat sama je apa yang Indonesia selalu buat sebab silibus kita sama je. Kena buat gadget, kena belajar ikatan, apa itu pengakap, apa sejarah pengakap. Semua sama je. Bezanya ialah macam mana pemimpin di Indonesia mengajar murid-murid dengan Malaysia mengajar murid-murid. Oke, thank you. Seru banget ya teman-teman ya. Ini- Oke, dari ini- Kak Nunu. Silakan Nunu. Loh, gimana sih? Mohon maaf Kak Abdul, itu mereka nggak bisa sambil on cam kalau off mic. Ya udah. Ada yang minta pantun. Pantunnya aku Langsung. minta maaf ya, aku bukan orang sastra. Nunu. Ya Lambang dan Allah. filosofnya Izin atau- bertanya, Kak. Ya, silakan. Arti dari Prakap apa ya singkatannya? Kalau boleh tahu ya, Kalau boleh tahu, Tiada. Kak. Tiada. Memang itulah pengakap. Kalau pramuka ada nama panjangnya kan. Tapi pengakap Ya. adalah memang pengakap. Tiada nama panjang. Memang itu saja pengakap. Memang sebagai seorang pengakap Malaysia. Persekutuan Pengakap Malaysia. PPM. Oke. Baik. Baik. Gantian ya. Okey.
Ada Oke, lanjut. soalan di mana dia tanya apa lambang pramuka Malaysia dan filosofnya atau maknanya. Yang itu bisa Jangan, Google. jangan Aku dijawab lupa. KPRB. KPRB jangan dijawab, suruh mereka cari di internet aja. Ya, ya, itu lebih baik kalian Google. Aku juga lupa. Apakah tingkatan capaian tertinggi di pengangkat Malaysia? Kalau di Indonesia ada pramuka Garuda. King Scout. Apa yang pengangkat raja? Hmm. Oke, Oke, ini lanjut. Fabian. Yuk, gas. Udah dipencet. Yuk, langsung ngomong aja. Ya elah, Fabian. Nggak usah dipencet mikrofonnya. Langsung ngomong. Assalamualaikum, Kak. Ya, wassalam. Kak, izin bertanya. Kalau di Pramuka kan ada tingkatannya setiap sekolah gitu ya. Misal dari SD itu ada siaga dan penggalang. Terus SMP ada penggalang dan kemudian di SMA ada penegak. Nah, kalau di Malaysia kan pengakap itu ada tingkatannya nggak, Kak? Oke, ini aku sudah jawab tadi. Ada yang masih ingat? Contoh-contoh yang tidak menyimak ini KPRB. Nggak apa-apa. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tak ada. Ada. Aku ulang ya. Ada pengangkap lebah. Pengangkap lebah daripada umur 5 tahun hingga 10 tahun. Hingga 9 tahun. Pengangkap muda daripada umur 10 hingga 12. Pengangkap muda daripada umur 13 hingga 15. Pengangkap remaja umur 16 dan 17. Pengangkap kelana daripada umur 18 hingga 26 tahun. Lepas tu start daripada umur 27 hingga ke atas, wajib ambil kursus Manigayu untuk menjadi pemimpin. Oke, dicatat ya itu. Besok keluar tuh ujian tuh. Lanjut. Rehan. Keseruan apa aja yang ada di pengangkat Malaysia? Nggak usah Kak PRB, nggak usah baca ini aja ini. Langsung nih. Ini aku juga mau tanya. Salsabila Kotrun. Keseruan Ya. apa aja yang ada di pengangkat Malaysia? Apa yang anda rasa seru itu di Indonesia? Salsabila bisa jawab? Okey, teruskan. Ayo Rehan. Belum maghrib nih. Ya, jangan exciting. Nanti habis ini sama izin bikin konten, Kak. Boleh nggak, Kak? Bareng-bareng. Mau bikin konten. Salam Pramuka gitu, Kak. Salam pengangkap lah. Ya, dua-duanya kan collab. Bisa. Ya udah di-record belum? Oke, sama-sama. Sama-sama Gitu. bisa. Direkam. Lah udah siap belum? Udah siap. Bentar, Kak, bentar, Kak. Salam. Udah siap. Salam. Ya, handphonemu nge-lag lu. Nggak bisa. Patah-patah. Lama. Oh, nge-lag. Nggak kuat sambil record handphonenya. Udah, Kak, udah siap, Kak. Ya udah langsung siap, 1, 2, 3. Wah. Ya, cepatlah. Salam pengangkap, salam pramuka. Udah, thank you Kak PRB. Lanjut. Aduh. Ini ada lagi nih. Kalau nggak ada sih, ada pertanyaan nggak? Dewi sama Bunga. Sebelum kita akhiri nih, karena menjelang maghrib di sini KPRB. Karena kita sama aja. Dari aku sudah cukup karena sudah berbincang waktu itu. Ya itu sih kemarin. See you lagi ya KPRB. Senang berjumpa. Bye.
Terima kasih Kamu sudah menjemput. Bunga, ada pertanyaan? Oh, terima kasih banyak KPRB. Pembelajaran-pembelajaran kita jadi punya pengetahuan-pengetahuan baru dari pengakap di Malaysia. Senang bisa berbagi informasi sama KPRB. Semoga lain waktu kita bisa bertemu di waktu yang lebih panjang lagi. KPRB, Ya. satu permintaan terakhir nih. Di situ sekarang jam berapa? Terus kita pengen lihat dong langit di Malaysia seperti apa sih? Sekarang jam 6.55. Udah hampir mau maghrib. Lagi 10 minit maghrib. Ini udah hampir gelap sih, tapi di sini kelihatan cerah. Udah hampir gelap. Mantap. Oke KPRB, silakan Bunga Dewi. Oke, terima kasih sudah menjemput. InsyaAllah kita bisa ketemu lagi nanti sering-sering ke Scoutlink. Nanti kita bisa ngobrol panjang di sana. Itu saja. Jumpa lagi di lain hari. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih KPRB. Salam. Pantun tak ada pantun. Tak pandai pantun. Pantun perpisahan nih, Cakep. Kak. Oh, belum. JID minta maaf nggak ada tahun ini nggak register. Ya, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Terima kasih KPRB. Sama-sama. Baik, seru ya teman-teman ngobrol sama pengakap kita dari Malaysia. Tentunya teman-teman bisa melanjutkan aktivitas teman-teman nanti jota-joti di laman-laman yang sudah disediakan, di aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, karena negara tidak hanya Malaysia yang mengikuti jota-joti pada tahun ini. Nanti mungkin teman-teman kalau beruntung bisa dapat dari China, dari Jepang. Biasanya yang paling banyak dari China, dari Jepang itu dari banyak banget guys, Thailand dan lain sebagainya. Teman-teman aktif aja di Skype, di laman-laman yang teman-teman punya. Bisa ngobrol sama mereka, tadi seru, bisa tanya-tanya pramuka-pramuka di luar negeri apa aja gitu. Oke, dari Kak Dewi bisa dilanjutkan? Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6, di mana kita sudah berdinamika kurang lebih 2 jam teman-teman, dan apalagi barusan kita sudah bertemu dengan sharing dengan pengakap Malaysia. Mungkin bisa ditutup Kak Bunga. Foto dulu. Oke, silahkan. Boleh dibantu untuk karena Bunga pakai HP. Oke, sudah siap Kak Kak Ardo? Dewi. Atau Kak Dewi? Bukan Kak Dewi lah. Oh, Kak Dewi, sudah siap? Oh, sebentar teman-teman. Nanti Bunga hitung ya. Teman-teman boleh Suruh on on kamera cam dulu. semua, Suruh on bagi cam. yang belum on kamera. Oke, kiranya udah ya Kak Dewi. Oke, kita hitung ya. Gaya formal dulu. Oke, 1. Oke, siap semua? Oke, 1, 2, 3. Oke, cikal teman-teman. Silahkan, cikal. Tangannya bisa seperti ini. Oke, baik. Cikal ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, boleh terakhir gaya bebas teman-teman. Oke, silahkan ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdinamika se-Indonesia, tingkat nasional. Tentunya sangat seru, sangat menambah pengalaman kita selama berjota-joti ria. Sampai bertemu di Zoom-Zoom berikutnya, di kesempatan berikutnya. Kami akhiri, kami mau meminta maaf jika selagi ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati kakak-kakak. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.